Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahiko ya. Kali ini saya akan sedikit bahas terkait mantan flagshipnya Samsung yang keluar di tahun 2018-an ya, yaitu HP Samsung Galaxy S9 ya. Kita akan sedikit bahas masih worth it nggak sih kalau misalkan HP ini kita gunakan di tahun 2024 ya, mengingat umurnya yang sudah lama tetapi masih banyak beredar di online shop atau mungkin di toko-toko offline lainnya ya, di counter lainnya ya. Yang jelas HP ini dulunya itu mantap banget, yang jelas ya. Ini Samsung Galaxy S9. Oke, kita bahas sedikit dulu dari segi spesifikasi dan body-bodinya ya. Untuk bodi belakangnya ini seperti ini ya, ciri khas Samsung pada saat keluaran di tahun 2018-an ya. Jadi kameranya ada satu ya, ini di sini, dan ada sensor fingerprintnya juga di sini, dan sudah support IP68 ya. Ya kalau misalkan HP-nya masih segel kena hujan itu aman-aman aja. Itu yang jelas yang bikin HP ini agak lumayan mantap itu di layarnya ya, di layarnya yang 5,8 inch, dan menurut saya layarnya ini compact, pas banget di tangan, yang gak gedean ya. Dan ketajaman warnanya ya, PPI nya sendiri 570 PPI, jadi tajam banget ini warnanya ya. Itu dari segi spesifikasi layarnya ya. Untuk bodi belakangnya kayak gini, ini belakangnya kayaknya sih kaca ya, kalau saya ini kaca, ini Corning Gorilla Glass 5 kayaknya ini. Bodi sampingnya sendiri ini di sini ada volume ya, ada volume, dan juga ini tombol apa ya, kayak tombol pintasan gitu, padahal ini shine ya, jadi kayak tombol Bixby kalau nggak salah. Oh iya, ini ada tombol pintasan, bisa kita setting ke Bixby atau apa. Di sini ada volume atas bawah, kemudian di samping sini ada tombol power ya. Nah, kalau di bawahnya sendiri ini sudah menggunakan USB Type-C 3.0, ada jacknya juga, dan juga speaker ya. Nah, kalau bagian atasnya sendiri ini hanya ada SIM tray dan antena, nggak ada apa-apa lagi ya. Itu dari segi desainnya sendiri ya. Kalau dari segi spesifikasi layarnya sendiri nih, depannya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5, dan layarnya sudah luber-luber ya, luber-luber kayak gini ya. Jadi udah 8K kayak gitu, luber-luber banget kayak gini. Ini sampai ke samping, kalau saya lihat sih ini kayak mirip Sony Xperia XZ3 ya. Jadi depannya kayak gini juga ya, hanya saja ini bezel atas bawahnya itu lumayan tipis, dan sudah dilengkapi sensor iris ya. Jadi sensor mata juga ada support di HP ini ya. Itu dari segi layarnya sendiri ya, ukuran layar sendiri 5,8, dan chipsetnya sendiri ini ya, untuk yang Shine ya, untuk yang resmi Shine Indonesia itu menggunakan Exynos ya. Jadi Exynos 9810, ini menggunakan 9810 itu yang versi Shine. Cuman kalau versi yang Inter itu biasanya yang dari Amerika atau mungkin Jepangan itu ya, kan banyak yang beredar juga yang itu menggunakan Snapdragon 845. Spesifikasinya itu hampir sama kayak Sony Xperia XZ3 ya. Hanya saja di Samsung S9 ini ukuran layarnya lebih kecil, dan untuk baterainya sendiri lebih kecil kayaknya kalau nggak salah. Untuk tipe storage-nya sendiri ini menggunakan UFS 2.1 ya. Jadi buat performa itu enak-enak banget. Buat performa itu enak banget. Sosial media, buat sosial media dan lain-lainnya itu enak ya. Dan juga HP ini juga sudah bisa support Samsung DeX ya, DeX Station atau mungkin DeX yang lain. Kalian bisa konekkan HP ini ke monitor, jadi bisa buat editing ala-ala PC gitu. Tampilannya hampir mirip kayak Windows. Yang jelas ada fitur Samsung DeX nya ya, Samsung DeX Station namanya.
kalian tinggal belikan aja DeckStation atau mungkin Samsung Deck seri-seri yang lain ya. Ini di sini ada Samsung Decknya. Itu untuk S9 series itu ada Samsung Decknya ya. S9, S10, S9 Plus itu ada Samsung Decknya ya. Untuk hasil kameranya sendiri ini 12 megapiksel ya. Ini kameranya 12 megapiksel, sudah dilengkapi sensor OIS ya, jadi lumayan stabil ya. Untuk hasil kameranya sendiri seperti ini ya. Seperti ini, dan juga hasil videonya juga kayak gini ya. Hasil videonya bisa dilihat lah ya. Nggak urang, nggih mangsal dereng. Sabar. Kalau menurut saya sih lumayan stabil ya hasil videonya ya, walaupun nggak stabil kayak HP sekarang, tetapi kalau misalkan kita bandingkan dengan HP-HP entry level lainnya, Samsung S9 ini masih oke banget kalau buat digunakan buat fotografi gitu ya. Lumayan masih jernih, fokusnya juga masih oke. Untuk kamera depannya sendiri ini dual kamera ya, jadi 8 megapiksel dan 2 megapiksel. Yang 2 megapiksel itu iris ya, buat kamera, iris scan kamera, jadi ada fitur sensor matanya ya. Kita coba cek buka ya, biometrik keamanan. Nah ini tinggal didaftarkan saja ya. Ini sensor iris. Oke, kita coba. Jadi kita paskan di layar gitu ya, matanya ya, ada bulat-bulat gitu. Oke, kita coba buka dengan iris. Oke, ini sidik jari. Apakah bisa kita set buat itu ya? Oke, kita coba. Oke, jadi saat ada fitur sensor irisnya kita gunakan ya, itu ada LED-nya di sini menyala ya, kayak gini ya. Nah itu kayak gitu ya, ada LED-nya, kemudian ada logo matanya buat membuka kunci layar. Jadi ada LED yang nyala kayak gini, merah. Nah, itu. Tapi kalau menurut saya sih ini harusnya fiturnya lebih baik di off kan saja ya, karena mengingat baterainya yang hanya 5000 mAh ya, jadi kurang kamu dipakai juga ada fingerprint yang jelas bisa buat baterai semakin boros ya. Kalau buat gaming sendiri kita akan tes besok ya, masih bisa buat main Mobile Legends atau enggak, kuat berapa lamanya kita coba buat tes besok ya. Dan HP ini juga sudah support wireless charging juga ya. Jadi kalau misalkan kita mau bahas HP ini masih layak enggak di tahun 2024, saya kira sih masih oke-oke saja ya, masih worth it ya, selama pemakaiannya itu enggak berat-berat banget. Yang kayak buat mau sosial media, buat fotografi, videografi, buat browsing kayak gitu ya, buat nonton video. Saya kira ini masih enak banget ya, buat Facebookan, buat baca-baca komik. Yang jelas fitur-fitur buat kayak multimedia itu masih oke banget. Tapi kalau buat gaming saya kira kurang worth it ya.
karena mengingat baterainya yang kecil dan suhunya juga cepat panas ya. Itu kekurangan dari Samsung S9 ini. Dan juga kebanyakan di Samsung S9 ini ya, itu ada kelemahan di layarnya ya, nggak tahu kenapa seri S itu banyak sekali terkena kasus dead pixel atau mungkin shadow ya. Ini contohnya kayak gini ya, ini ada dead pixelnya kecil ya, ini di sini. Nah ini dead pixel warna hitam ya, di sini dead pixel hitam, dan ini enggak hilang, ini bisa menambah, makan ada beberapa yang hilang kasusnya, cuman itu jarang banget ya. Dan juga ada shadownya juga ya, ada shadownya itu seringnya di Samsung seri S kayak gitu, entah karena faktor pemakaian yang lama atau mungkin pemakaian yang kurang aman, tetapi kebanyakan kelemahan di Samsung S9 ini itu banyak yang dead pixel dan bahkan ada yang kasusnya green screen ya. Itu kelemahannya di Samsung seri S9 ini. Kalau kelemahan yang lainnya itu di baterainya ya, yang cepat boros juga. Performanya sih oke-oke aja lah ya, cuman di baterainya itu yang lumayan boros, walaupun kita aktifkan mode daya ya, mode daya ini ya, ini di sini kan bisa mengatur, itu kan bisa diatur ya, itu bisa menghemat daya tapi enggak banget tetap aja boros, enggak begitu berpengaruh banget sih. Kemudian kelemahan yang lainnya juga di layarnya ya, yang ukuran mungil. Kalau misalkan orang yang biasa pakai layar lebar kayak HP-HP zaman sekarang ya, ini kayak gini, itu perbandingannya sangat jauh banget ya, itu sangat jauh banget. Jadi ini cocok banget buat yang suka HP-HP compact, tapi kalau yang biasa pakai layar yang gede itu pasti kurang banget ya. Itu kekurangan yang lainnya juga di Samsung S9 ini ya. Jadi kembali lagi ke kebutuhan kita masing-masing ya. Kalau misalkan kita butuhnya buat sosial media dan pekerjaan multitasking biasa, itu masih oke ya. Tapi kalau buat gaming itu nggak worth it lah ya. Dan saya sarankan untuk pakai varian yang RAM-nya 6GB dan internalnya itu yang lebih tinggi ya, yang 128GB ya. Ini untuk variannya, ini varian yang 4GB dan internalnya 64GB. Sorry kalau misalkan yang 6GB itu biasanya yang seri plus, jadi S9 plus itu ada yang 6GB, tapi yang S9 kayaknya sih mentok di 4GB untuk RAM-nya. Dan internalnya itu variannya juga hanya ada 3, ada yang 64GB, 128GB, dan juga ada yang 256GB. Saya sarankan sih pakai yang minimal 128GB ya, karena mengingat hasil fotonya juga ukurannya besar ya, hasil fotonya besar juga ukurannya, dan juga buat multimedia yang lain, kalau buat WhatsAppan atau mungkin Instagram itu cepat penuh juga nih HP. Tapi kalau misalnya buat pemakaian kayak gitu itu enak banget. Dan kecerahannya juga ini kalau misalnya kita pakai di luar ruangan ya, itu lumayan tinggi sih. Walaupun refresh rate layarnya itu masih 60Hz, tapi untuk kecerahannya itu enak banget ini dipakai walaupun di luar ruangan ya. Jadi sekian pembahasannya dari saya ya, sedikit pembahasan terkait HP Samsung S9 di tahun 2024. Sesuai kebutuhan, kalau misalnya kebutuhannya ringan itu masih worth it banget, tetapi kalau buat kebutuhan gaming ini kurang worth it ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.